80 tahun Indonesia merdeka, sudah 80 tahun juga masyarakat kita, negara kita menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan, masalah-masalah yang ada di masyarakat kita. Tapi pertanyaannya, apakah masyarakat kita sudah sejahtera gitu? Dengan berbagai macam kasus, berbagai macam kejadian yang ada di masyarakat, protes-protes masyarakat akan korupsi dan segala macamnya, apakah kita sudah mendekati bahasa kesejahteraan untuk seluruh masyarakat? Ya, di sini hari ini kita kedatangan Hanan Abdullah yang cocok banget untuk kita ajak bicara tentang topik kali ini. Oke. Gimana? Berarti Anda sebagai apa di sini sekarang? Saya Gerakan Pelajar Mahasiswa. Perkenalkan, saya namanya Hanan Abdullah. Ya. Ketua Umum Gerakan Pelajar Mahasiswa Aditya Dia. Dan dia dulu pernah aktif di BEM, kajian dan aksi strategis, demo-demo dan segala rupa. Demo-demo. Demo-demo. Iya, aktivis hidup mahasiswa. Kelihatan mukanya. Waduh, ini kacau. Kita gua lu aja ya. Gua lu aja. Umuran kita nggak jauh kan? Nggak jauh. Ya. Santai ya. Masih muda lah ya. Oke. Oke, Mas Hanan. Gimana, Mat? Enggak. Banyak masalah ya? Kita bahas kesejahteraan dulu nih. Kesejahteraan, oke. Dalam bahasa kalimatnya nih, kesejahteraan nih, apa sih? Kesejahteraan itu apa sih? Biar minimum apa yang harus dimiliki orang kalau dia biar minimum apa yang bisa disebutkan ke orang bahwa dia tuh udah sejahtera tuh harus apa gitu? Sejahtera. Anak muda biar minimum sejahtera. Nah, kesejahteraan di biar minimum anak muda ini beda-beda. Beda-beda ya. Ada yang bilang, "Oh, gaji udah masuk UMR, artinya udah oke." Udah sejahtera. Ada yang kurang, masih belum bisa main padel kan? Masih belum bisa tuh. Beda ya. Belum, beda. Jadi, kesejahteraan ini seringkali diartikan subjektif di teman-teman muda. Jadi kita tidak berpatokan pada pendapatan, tapi kepada bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Betul. Kebutuhan ada 3, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Kalau kita lihat di Indonesia, kebutuhan primer itu mulai dari kita makan. Makan, pasti. Oke, makan pasti. Sandang, pangan, papan, no? Sandang, pangan, papan. Sandang, makan. Sandang itu kan baju kita ya. Ya, mulai dari bagaimana kita hidup, terus bagaimana kita bermasyarakat tuh, sandang itu membantu kita di sana. Kemudian juga ada pangan, makan tiap hari. Makan bergizi gratis masuk ya. Makan bergizi gratis tuh. Itu cara pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Karena masih banyak sekali di Indonesia ini yang kelaparan. Kesusahan makan. Abang-abang di sana yang bekerja keras, abang-abang ojos semangat karena luar biasa ya untuk menghidupkan anak istri. Kadang-kadang makan sampai kelewatan. Makanannya susah. Makanannya susah. Sehari itu 30-80 ribu itu susah kan? Susah banget. Jangankan segitu ya, 5.000 15.000 ya udah alhamdulillah 15.000. Apalagi papan, rumah hunian ya. Hunian susah. Apalagi di tengah hari ini teman-teman Gen Z hati-hati ya. Teman-teman Gen Z yang hari ini mau nikah cepet, financial freedom, selamat datang pada dunia hunian, di mana kalau Anda dapat rumah mahal, biasanya tempatnya bagus. Ya. Kalau ada yang murah, tempatnya jauh banget dari pusat kota, pusat dan bisnis. Biasanya. Dan angker, ada hantunya biasanya 10 tahun kan. Nah, itu jadi masalah di kita. Karena kebutuhan primer kita, oke lah, untuk sandang pangan papan semua orang secara tahu itu masih susah dijalani untuk pribadi masing-masing. Artinya negara ini belum masih perlu banyak proses untuk ke sana. Tapi dari luar itu, misalkan pendidikan sebagai penopang dari kebutuhan primer, itu juga masih susah. Pendidikan hari ini, pendidikan PTN misalkan, kan banyak tuh susah mahal. PTN tapi rasa swasta kan? Swasta mahal. Kuliah mahal. Harusnya perguruan tinggi negeri kan bisa untuk teman-teman negeri. Harusnya bisa mengakomodasi teman-teman dari penjuru negeri kan. Tapi gimana dengan teman-teman yang di luar pulau sana? Teman-teman yang orang tuanya notabene-nya ya masih ikut dengan bos yang di kampung dan segala macam, yang mungkin sandwich generation kan. Dia bingung. Relate banget ya, kayak Bang Hanan ini mendalami banget. Masalah-masalah ini relate banget kayak sama beliau. Iya, Jadi teman-teman yang kita bicara dari segi pendidikan itu sebagai kebutuhan primer, wajib. Wajib, semua anak itu wajib, dan itu pendidikan hak segala bangsa menurut saya. Menurut gua gitu, pendidikan itu nggak bisa ditolerir, itu segala bangsa harus punya, itu hak segala manusia. Tapi hari ini kita susah banget. Oke lah, dari banyak di kita itu putus di SMP, nggak lanjut ke perguruan tinggi. Itu pendidikan. Terus apalagi yang harusnya diakomodasi oleh pemerintah, kesehatan berat bro. Oke, ada BPJS hari ini, tapi kan BPJS berapa banyak orang? Kalau kita bisa datang ke sana, ke tempat-tempat di mana orang ngantri BPJS, itu ada orang yang ngantri dari pagi sampai malam hanya untuk pengobatan sederhana. Pengobatan gratis. Pengobatan gratis, tapi itu sederhana banget. Dan nggak gratis juga sebenarnya. Dan sebenarnya nggak gratis sih. Sebenarnya bayar juga gitu kan. Nah, belum ditambah pelayanannya yang masih
belum bisa sampai gratis. Padahal di luar negeri sana tuh ada rumah sakit yang udah gratis. Nah ini dari 80 tahun Indonesia itu merdeka, kesejahteraan itu jangankan diukur dari yang tersier dan sekunder, dari yang primer aja masih agak berat, gitu. Cuma pertanyaannya adalah yang sekarang jadi pertanyaan, apakah bangsa ini hanya bisa dibangun oleh pemerintah? Itu jadi pertanyaan. Sebagai kita pelajar dan mahasiswa itu kita harus berpikir, apakah kita bisa membangun juga dalam kesejahteraan itu? Sementara hari ini sejahtera ya semua orang pengennya main padel, pengennya sendiri aja, kayak sendiri 1 miliar di usia 20 tahun. Itu aja yang dipikirin. Tapi apakah berdampak untuk umum? Itu dia. Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Oh, itu pertanyaan selanjutnya. Ya. Sorry. Ya, tapi gini nih Mas. Oke. Kesejahteraan itu kan kewajiban kita sebagai anak muda, gimana mensejahterakan diri kita dan mensejahterakan masyarakat sekitar kita. Betul. Tapi gimana cara mensejahterakan masyarakat sekitar kita kalau kita aja untuk sejahtera susah gitu? Karena kita aja susah gitu. Kita aja susah. Iya. Ya itulah susah gitu kan. Mana 2 juta lapangan pekerjaan tuh ya. Hilang ya. Hilang. Orang berbanjir-banjir tuh. Susah. Oke. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan umum ya, maksudnya kesejahteraan sosial, itu kita tidak bicara dari kondisi kita sendiri. Kita bicara dari nilai yang kita bawa. Apakah misalkan ada orang yang dari awal dia memang tidak niat bantu orang. Ya nanti mau dia dikasih 100 juta mendadak 1 miliar itu akan dipakai sendiri. Makanya terjadi banyak korupsi. Karena orang dari awal tidak memiliki nilai empati. Tapi kalau dasarnya sudah pengen bantu orang, pasti dia bakal bantu orang. Itu yang akan jadi tujuan awal. Itu akan jadi tujuan awal. Bahkan mungkin dia nggak dapat 100 juta, misalkan dia cuma dapat 200.000, dia akan bantu teman-teman yang lain. Dia akan bantu teman-temannya, dia akan bantu keluarganya. Kalau dia punya nilai empati. Nah pertanyaannya adalah, apakah negara kita ini orang muda sekarang punya orang muda itu punya empati apa enggak? Punya nggak sih? Nah itu punya nggak sih? Hanya gitu. Memikirkan keuntungan sendiri. Nah masalahnya kan sekarang itu pengennya kelihatan sendiri doang gitu kan, brand road gitu kan. Gue pengen SG ini pamer gue padel gitu kan. HP gue iPhone, bling 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 kan, ada boba-boba. Apakah dia mikirin lingkungannya, masyarakatnya belum tentu ya, apakah tetangganya kelaparan kan nggak tahu. Itu jadi evaluasi buat kita semua, karena kita nggak bisa cuma mengharapkan pemerintah salah. Tapi kalau kita pemerintah salah, tapi giliran kita disuruh bekerja untuk berkontribusi kepada masyarakat kita juga nggak mau, nanti kita bakal jadi begitu. Itu yang harus kita pikirkan dari tahun-tahun sekarang, agar nanti di 100 tahun Indonesia 2045 kita bisa memimpin Indonesia dengan baik. Indonesia emas 2045 tuh bener-bener. Iya. Kan itu kita yang nanggung kan, bukan orang tua. Kita melanjutkan. Jadi kalau kita pikirannya, aduh, gua nggak bisa mensejahterakan, itu memang bukan, itu alasan aja. Sebenarnya lu malas aja gitu. Lu malas aja mensejahterakan orang, lu nggak empati aja, lu nggak peduli aja. Seberapa besar cinta kita sama orang kan itu kan akan membawa kita kepada kepedulian kita. Gitu. Dan itu rasa empati itu didasari muncul dari gimana dia berkembang awalnya tuh tumbuh tuh dari apakah dari orang-orang yang dari kalangan bawah gitu. Apa emang dia dari dulu dididik untuk kaya dulu nggak tahu nih rasanya di bawah tuh gimana. Perintis atau pewaris gitu kan. Biasanya yang empati itu pewaris. Hari ini di podcast pewaris pada bilang enak jadi perintis. Wah, cobain tuh. Langsung jadi perintis. Besok langsung jadi perintis, nangis kan gitu. Oke. Tapi gimana tuh? Udah ada yang sukses nih. Teman-teman muda kita udah sukses. Teman-teman kita yang dari perintis udah berhasil, udah sejahtera lah. Gimana cara mereka untuk bisa berperan nih? Banyak kita kenal ya anak-anak muda yang ada di luar negeri, anak-anak muda yang punya nama di sosial media besar gitu kan. Jadi istilahnya kita nggak sukses sendiri. Kita bisa ngajak teman-teman kita sukses. Betul. Kalau di Al-Quran yang namanya riba itu sebenarnya mewujudkan tentang kapitalisme. Dan hari ini kapitalisme itu sedang menjamur di seluruh dunia tentang ekonomi ini. Kalau kita bahas dari situ, semua tindakan-tindakan kita tentang ingin menang sendiri, meninggalkan teman, itu adalah bentuk dari praktik kapitalisme atau riba. Atau riba. Di dalam Al-Baqarah 276, gitu kan, gerakan pelajar mahasiswa itu aja. Al-Baqarah ayat 276 itu disebutkan bahwasannya satu-satunya cara melawan kapitalisme dan riba itu hanyalah dengan sedekah. Apa ini maksud dengan sedekah? Sedekah itu kan orang kalau mikir
pikir ya udah, lu punya harta lu sisihin, kasih orang. Sederhana itu. Padahal nggak cuma itu, lu bisa pakai tenaga lu, pakai waktu lu untuk bersedekah kepada umat, kepada masyarakat, privilege lu terutama. pakai privilege lu gitu, pakai akses lu, jaringan lu, terutama teman-teman yang udah sukses. Jadi teman-teman yang udah sukses kalau misalkan tidak bisa berkontribusi kepada masyarakat sekitarnya, mendidik teman-teman yang masih kecil, teman-teman SD, teman-teman yang ada di pelosok-pelosok negeri, maka itu perlu dipertanyakan, kesejahteraan yang Anda capai selama ini untuk siapa? Untuk siapa? Untuk apa? Siapa? Gitu. Untuk siapa? Untuk apa? Dan akan dinikmati oleh siapa? Jangan-jangan 2045 Anda yang akan menjadi seperti itu. Iya, gitu. kita nggak tahu ya. Atau mungkin saya yang jadi seperti itu ya, mau naudzubillah min dzalik lah ya. Tapi doakanlah semoga yang nanti memimpin jabatan selanjutnya tuh orang-orang yang amin. empati ya, punya empati sama masyarakat. Iya. Bukan hanya memikirkan diri sendiri dan melakukan bare minimum tugasnya itu banyak juga sekarang terjadi. Iya kan. Yang penting kaya. Ya semua orang di sana kan di yang hari ini. Kayak yang kemarin tuh yang hampir dilengsekan yang menantang masyarakat tuh 5.000. Apakah itu empati dengan masyarakat? Nggak ada sekali. Iya. Itu mungkin orang-orang pewaris tuh gitu ya. Oh iya, pewaris ya. Ya lupa rasanya perintis ya. Ntar nggak pernah makan nasi bungkus dan nasi bungkus. Pernah. Jadi dia tuh bekerja untuk siapa sebetulnya? Sampai bisa-bisanya nantang masyarakat sendiri. Iya, untuk bisa ya udah gitu. Silakan berkontribusi loh. Gimana sih gitu. Oke lah. Padahal masyarakatnya akan bantu untuk mensejahterakan masyarakat yang lain dari situ. Tapi memang semua berangkat dari nilai sih. Dan nilai itu hanya bisa diwujudkan dengan pendidikan yang serius. Pendidikan yang serius. Jadi tanpa pendidikan semuanya nggak bisa. Pendidikan yang berakhlak gitu ya. Dan pendidikan itu nggak harus formal, teman-teman. Kita bisa menggalakkan pendidikan sih. Kalau emang mau. Yaudah lanjutlah. Jadi gue ngomong dulu nih. Kalau ada pesan nih buat teman-teman ya, mungkin yang masih merintis atau yang emang niatnya dari awal baik untuk mensejahterakan masyarakat. Ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi berjuang sekarang? Oke. Buat teman-teman di luar sana yang merasakan perihnya jadi perintis. Ataupun teman-teman pewaris yang, terutama pewaris ya, justru pewaris juga nih harus nonton nih. Teman-teman perintis yang sedang merasakan perih jadi perintis ataupun teman-teman pewaris, coba melihat sekitar. Jangan hanya melihat tentang diri sendiri. Jangan melihat hanya tentang gimana postingan gue biar likes-nya banyak, biar engagement-nya tinggi, biar yang lihat story-nya rame. Tapi juga bicara tentang bagaimana kita melihat orang lain sudah sampai mana. Sudahkah orang lain, teman kita, keluarga kita, adik kita, terus mulai adik tingkat kita, adik kelas kita, di sekolah, di kampus, di masyarakat, itu sudah sejahtera kayak kita, udah berpendidikan kayak kita. Tetangga lu sama teman-teman lu lah. Minimal tetangga lu dan teman-teman lu lah gitu. Udah punya kerjaan belum nih teman-teman nih? Iya, udah punya kerjaan. Dan teman-teman pewaris ini jangan dianggap enteng hidup ini. Oke, hari ini kita bisa bergantung sama orang tua. Enak. Ada akses. Ada akses, gampang, bikin bisnis gampang, dikembangkan segala macam, jaringan lewat orang tua. Orang tua udah bangun dari awal. Mereka nggak akan selalu ada gitu ya. Tapi mereka nggak akan selalu ada. Kita sebagai anak muda jangan bergantung sama yang namanya orang tua. Umar bin Khattab kan bilang, bukan ayah gua yang keren, tapi gua. Anak muda tuh harus begitu semangatnya. Jadi teman-teman perintis semangat terus. Jangan lupa untuk pikirkan teman-teman perintis yang lain. Semua di dunia ini tuh mulai dari nol, dan teman-teman pewaris hati-hati. Di tengah jalan banyak jebakan, dan tidak selamanya akses dari orang tua itu akan selalu ada. Dan terakhir, iman tak dapat diwarisi dari ayah yang bertakwa. Ikhlas. Itu kalimat yang cocok untuk closing ya. Langsung aja berarti. Terima kasih. Kita mau bahas topik yang sangat bermanfaat ini. Berat banget Pak, tapi terjawab semua lain salah ya. Mudah-mudahan Indonesia terus merdeka ya. Amin. Merdeka. Merdeka. Oke.